Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada 7 hingga 8 Mei 2026. Forum ini menjadi ruang bagi para pemimpin ASEAN untuk membahas sejumlah isu strategis. Presiden Prabowo dijadwalkan terbang dari Jakarta dan tiba di Cebu, Filipina pada Kamis siang waktu setempat. Kepala negara bersama delegasi Indonesia akan mengikuti sejumlah agenda penting. Salah satunya Forum Brunei Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area atau BIMP-IAGA di Shangri-La Mactan, Cebu. Dalam forum itu, Prabowo akan melakukan pertemuan bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. BIMP-IAGA akan menjadi forum bagi para pemimpin 4 negara itu untuk membahas sejumlah isu strategis, salah satunya penguatan kerjasama ekonomi. Sedangkan di hari Jumat besok, Prabowo dan delegasi Indonesia akan kembali mengikuti sejumlah agenda penting lainnya, mencakup rapat pleno dan retret bersama seluruh pimpinan negara anggota ASEAN di Mactan Expo. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto siang ini dijadwalkan menghadiri KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kunjungan Presiden ini, kita telah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Kelvin Sipahutar. Ya, selamat siang Kelvin. Kelvin, ini Presiden Prabowo menghadiri KTT ASEAN ke-48 di Filipina. Apa saja agenda Presiden pada hari ini, Kelvin? Silakan. Ya, baik, selamat siang. Presiden Prabowo Subianto memang sudah terbang ke Cebu, Filipina untuk menghadiri rangkaian acara KTT ASEAN ke-48 dan dijadwalkan Presiden akan tiba di Cebu sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia atau maksud kami waktu setempat, Ando dan juga pemirsa. Dan dalam 2 hari ini, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri rangkaian acara penting yang digelar dalam KTT ASEAN ke-48. Mengangkat tema Navigating Our Future Together. Forum ataupun KTT ASEAN ini menjadi wadah penting bagi para pimpinan negara-negara dari Asia Tenggara untuk membahas isu-isu terkini baik secara regional maupun juga global. Dan juga pemirsa, pada hari pertama Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan pertemuan terbatas bersama 4 kepala negara dari Asia Tenggara, yakni adalah Presiden Filipina Ferdinand Marcos, kemudian juga Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Ini memang merupakan pertemuan terbatas yang beberapa kali dilakukan oleh 4 negara dari Indonesia, Brunei, maupun juga Malaysia serta juga Filipina, karena memang forum terbatas ini sudah dilangsungkan ataupun sudah dibuat sekitar 30 tahun silam, Anda dan juga pemirsa. Dan dalam forum ini biasanya memang akan membahas berbagai hal strategis yang mencakup penguatan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, hingga juga pariwisata, Anda dan juga pemirsa. Tetapi memang untuk acara tersebut ini digelar secara tertutup dan tentu detailnya nanti akan kita saksikan bersama apa-apa saja hasil pembahasan daripada pertemuan keempat kepala negara atau kepala pemerintahan tersebut, Anda dan juga pemirsa. Kemudian pada hari kedua, Presiden Prabowo Subianto dan delegasi dari pemerintah Indonesia ini juga akan menghadiri rangkaian agenda penting lainnya dalam KTT ASEAN yang mencakup rapat pleno dan juga retret bersama pimpinan negara-negara anggota ASEAN seluruhnya, Anda dan juga pemirsa. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, dalam forum KTT ASEAN ini salah satu memang fokus utama yang akan dibahas oleh para pimpinan negara anggota ASEAN ini adalah terkait dengan bagaimana upaya ataupun respon kolektif dari ASEAN dalam menghadapi dinamika global, khususnya terkait dengan konflik
ataupun krisis yang tengah terjadi di Timur Tengah. Bagaimana dampaknya ini, strategi dan langkah-langkah bersama ini tentunya akan dibahas dalam menghadapi potensi-potensi dari krisis yang tengah terjadi di Timur Tengah. Selain itu juga KTT ASEAN akan menjadi forum strategis dalam pembahasan isu-isu lainnya yang mencakup ketahanan energi, kemudian juga ketahanan pangan, serta juga stabilitas kawasan. Dan berkaitan dengan ketahanan energi, hal ini juga sudah disinggung oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang menyampaikan bahwa Indonesia dan Filipina nantinya akan menjajaki peluang kerjasama terkait dengan pengembangan sektor nikel, Ando, dan tentunya ini sangat selaras dalam hal untuk mendorong ketahanan energi bagi Indonesia dan Filipina, khususnya karena memang nikel merupakan komoditas ataupun bahan baku utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik, sehingga dengan penguatan kerjasama di sektor ini dapat mendukung percepatan transisi energi dari energi fosil menuju ke energi yang baru dan juga lebih hijau dan ramah lingkungan. Ando dan juga pemirsa, kemudian pada puncak acara pada esok hari atau pada hari Jumat, Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan dari negara-negara ASEAN akan menutup rangkaian acara dengan menghadiri atau mengikuti gala dinner di Cebu, Filipina. Demikian, Ando. Baik, terima kasih atas informasi dari Anda, jurnalis Berita 1 Kelvin Sipahutar melaporkan langsung dari Cebu, Filipina.